Nah, senyampang masih hangatnya peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78, saya akan berkisah mengenai sepenggal periode pasca 17/8/1945. Sebagaimana kita tahu, pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI membentuk satu negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai ideologi negara, dan memilih Presiden Soekarno sebagai presiden pertama dan wakilnya Muhammad Hatta. Namun apakah semulus itu kemudian Soekarno dan Hatta menyelenggarakan pemerintahan? Ternyata tidak. Sebagaimana kita tahu, Kerajaan Belanda sangat ingin menguasai kembali wilayah Indonesia setelah pasukan Jepang dikalahkan oleh pasukan Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya, kan? Oleh karena itu, ketika pasukan Sekutu memutuskan untuk melucuti pasukan Jepang di Indonesia, pemerintahan Kerajaan Belanda membonceng pasukan Sekutu tersebut disertai dengan sebentuk tim yang akan memerintah wilayah Indonesia yang dikepalai oleh Letnan Gubernur Van Mook. Nah, tapi mereka menyadari atau mengetahui bahwa di wilayah Indonesia sudah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Mereka sangat mengenal siapa Soekarno itu, yang mereka sebut sebagai Kopeg. Kopeg itu bahasa Belanda, artinya keras kepala. Dan negaranya berbentuk republik. Artinya Soekarno, Presiden Soekarno yang dipilih itu memiliki kekuasaan yang sangat besar karena dia adalah kepala negara, dia adalah kepala pemerintahan, sekaligus dia adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Nah, oleh karena itu diambillah suatu sikap bahwa seandainya Van Mook ini harus berurusan dengan wakil-wakil bangsa Indonesia, maka mereka tidak mau berurusan dengan Soekarno dan NKRI-nya. Nah, Soekarno dan Hatta mendengar desas-desus itu dan dengan cerdiknya mengubah pemerintahan republik menjadi pemerintahan parlementer dengan pimpinan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sehingga nanti kalau ada perundingan-perundingan dengan Van Mook, Sultan Syahrir yang maju. Dan kenapa kok Sultan Syahrir yang dipilih? Karena Sultan Syahrir dari sayap politik sosialis di Indonesia. Dan kabinet pemerintahan Kerajaan Belanda saat itu dikuasai oleh Partai Sosialis. Demikianlah terjadi di Indonesia, datang Van Mook. Tetapi Van Mook mendapati bahwa Sultan Syahrir pun juga bersikeras mempertahankan pendapat-pendapat dan kepentingan Republik Indonesia. Sehingga Van Mook akhirnya memecah belah bangsa Indonesia, termasuk memecah belah elit-elit pimpinan tradisional di Indonesia, seperti dari kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan. Itu dia pecah belah. Ada yang berpihak kepada Belanda, yang tidak mau ya berarti berpihak kepada Republik, dianggap musuh. Terjadilah konflik di mana-mana, termasuk di Jawa Tengah, di Surabaya, dan yang paling genting adalah di Jakarta, karena disinilah pimpinan negara Republik Indonesia berkantor. Dan Perdana Menteri Sultan Syahrir pernah mendapat kekerasan fisik dari orang-orang yang pro Belanda, itu orang-orang Indonesia semua. Demikian juga Meister Muhammad Rum. Lalu ada lagi petinggi yang lain, Syarifuddin misalnya. Mereka itu mendapat kekerasan fisik karena memang pengawal kita kan memang belum terbentuk dengan baik ya saat itu. Nah, sehingga akhirnya Presiden Soekarno memutuskan ini ibu kota harus dipindah, tidak aman di Jakarta. Akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari mengirimkan surat rahasia kepada Kepala Balai Yasa Kereta Api di Manggarai. Kamu persiapkan kereta api luar biasa untuk membawa saya, Wakil Presiden dan keluarga, beserta anggota kabinet semua, dan bawa kereta api itu lampu sorotnya mati,
lampu dalam gerbongnya juga dimatikan, kecepatannya rendah, karena itu kereta api uap, bukan kereta api diesel seperti sekarang, sehingga kalau cepat itu suaranya mencolok sekali. Mengapa demikian? Karena menghindari orang-orang yang pro Belanda. Kalau mereka tahu loh, ini ada kereta api luar biasa lewat bukan pada jadwalnya, dan ini jalur dikuasai oleh Republik, ini berarti orang Republik, akan mereka kacau. Jakarta waktu itu gawat. Akhirnya berangkatlah kereta api dari Manggarai, diperintahkan oleh Presiden Soekarno, kamu berhenti di belakang rumah saya di Pegangsaan Timur 56. Karena sebagaimana kita tahu, jalur kereta api dari stasiun Manggarai menuju Jakarta Kota itu melewati sisi belakang dari rumah Presiden Soekarno di Pegangsaan Timur. Nah, berhentilah di sana sehingga anggota kabinet, presiden, wakil presiden dan keluarga naik, lalu mundur lagi ke Manggarai, lalu ke Jatinegara, dan Jatinegara berhenti kira-kira 1 jaman lebih sedikit. Mengapa? Menunggu sinyal dari Klender apakah jalur sudah aman. Mengapa? Karena jalur dari Jatinegara ke Klender itu sangat berbahaya. Penduduk di sekitar sana itu kena hasut dari Van Mook, mereka berpihak kepada Belanda, sehingga kalau ada kereta api yang pro Republik dan mereka tahu, mereka akan kacau, mereka akan lempari batu dan sebagainya, sangat tidak aman. Nah, akhirnya kereta api itu pelan-pelan sampai di Jatinegara dengan kecepatan 20-25 km. Lampunya mati. Menunggu di sana 1 jam lebih. Setelah Klender menyatakan aman, barulah diberangkatkan kereta api dengan kecepatan lebih rendah lagi, 10 km sampai 12 km saja, pelan-pelan. Karena kereta api uap kalau cepat itu suaranya mencolok sekali ya. Setelah Klender dilewati, aman, barulah masinis mengajak kereta apinya ngebut sampai kecepatannya 90 km per jam. Itu tanggal 2 malam berangkatnya sampai di Yogyakarta karena harus berhenti di Cikampek, memasok kayu dan sebagainya. Akhirnya sampai di Jogja pada tanggal 4 Januari 1946. Sehingga mulai 4 Januari 1946 itulah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berpindah ke Yogyakarta. Begitulah, sehingga kalau kita membayangkan, sebagaimana saya katakan di awal dari tayangan ini, ketika Presiden Soekarno dan Bung Hatta membentuk pemerintahan, tidak serta-merta bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan lancar, tidak sama sekali. Banyak gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Terlebih keji lagi dari dalam, orang-orang Indonesia sendiri yang berpihak kepada Belanda, mereka para pengkhianat itu rela membunuh saudara-saudaranya sendiri. Itulah sepenggal waktu, sepenggal periode antara Agustus 1945 sampai Januari minggu pertama 1946. 6 bulan yang sangat menegangkan. Lain kali saya akan melanjutkan kisah-kisah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia setelah 1946. Demikianlah, pahami fakta.